selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, kembali kita hadir dalam webinar kelas Parent Support Classes dari Gentle Goose, dan di mana untuk tema malam hari ini adalah tentang cinta monyet dan pernikahan dini. Yang di mana pembicara kita malam hari ini adalah Bapak Andi Supriyo yang merupakan pimpinan dari Gentle Goose Malang. Baik, kita akan langsung saja mulai untuk webinar malam hari ini ya Pak Andi ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Niko. Kelihatannya sinyal Pak Niko terganggu ya. Jadi Oh, tersendat-sendat tadi suaranya. oh, ya maaf, ini saya akan ganti jaringan dulu Pak Andi. Hujan juga di sini soalnya. Saya akan coba ganti jaringan. Terima kasih. Ya, selamat malam semua yang sudah hadir ya. Terima kasih menyempatkan waktunya. Di tempat kami malam ini kebetulan gerimis sendu. Semoga nggak menambah ngantuk ya, karena hujannya benar-benar awet. Saya akan mulai webinar pada malam ini. Cinta dini dan pernikahan monyet. Saya share screen sebentar ya. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak Andi. Ya, oke. Kita mulai ya. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan itu bahwa webinar kali ini berbeda dengan webinar-webinar sebelumnya. Satu, karena webinar kali ini tuh sebenarnya kadang nilai-nilai yang dianut setiap keluarga kan beda-beda ya. Mengenai mulai berpacaran, boleh usia berapa, itu tiap keluarga pasti beda-beda. Kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan anak itu beda-beda. Karena itu khusus untuk webinar kali ini, saya tidak terlalu membatasi strict harus A, harus B ya. Kita lebih banyak berdiskusi aja. Nanti setelah selesai penyampaian PowerPoint-nya, kita akan coba diskusi sebentar ya. Oke, bagaimana bisa relevan perkembangan zaman dengan kapan anak boleh berpacarannya? Nanti kita diskusikan ya. Anak zaman now itu punya pemikiran yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi yang tahun 2010, tahun 2000 sampai 2010 itu aja generasinya kesulitan untuk mengikuti anak generasi sekarang yang SMP SMA. Jadi yang usia 13 sampai 19 tahun. Itu udah kesulitan, apalagi yang 2-3 generasi sebelumnya, yang merupakan orang tua dari anak-anak sekarang yang SMP SMA ya. Pacaran anak tahun 70-an, 80-an, 90-an itu seringkali dilabeli lucu, lebih lunak, romantis gitu ya. Kalau Oh ya, sebelumnya saya mau klarifikasi ya, itu foto yang dibawa itu bukan foto saya dengan istri ya, bukan, itu hanya ilustrasi saja. Saya kira Ke- fotonya Pak Andi ya Pak ya. Oh bukan, itu jauh lebih ganteng daripada saya dulu ya. Eh, Kalau zaman sekarang pacaran itu kan kelihatannya, apalagi kalau sudah SMA gitu ya, kelihatannya terlalu berani. Kalau menurut ukuran saya ya, ukuran saya yang beda 2-3 generasi di atas mereka itu pacarannya terlalu berani. Tapi ya namanya perubahan zaman, kita nggak ngerti harus sampai mana batasnya, nanti kita diskusikan ya. Nah ini kalau tahun 80-an, 90-an sekarang kan usianya pasti seusia saya, 40-an menjelang 50 atau bahkan 50 lebih. Mereka itu yang rata-rata sekarang jadi sutradara, jadi direktur di pabrik, di perusahaan gitu ya. Jadi mereka itu yang membuat film maupun iklan yang tayang di televisi maupun di bioskop. Kalau kita lihat pasti itulah ya.
kisah cinta tahun 80-an, tahun 90-an, itu film-film sekarang semua gitu, Dylan itu 90-an, itu yang menulis kan usianya seusia saya. Kemudian You Are the Apple of My Eye, Love Rosie, itu semua adalah bukan kisah cinta zaman now, itu kisah cinta tahun 90-an semua ya, tahun 90-an sebelum tahun 2000. Generasi now itu punya tantangan yang lebih besar karena sosial media. Karena sosial media itu persaingan jadi lebih ketat ya. Semua bisa kenalan dengan siapapun. Kalau dulu anak SMP, SMA itu pacarannya terbatas. Hanya dengan lingkungan SMP, SMA atau lingkungan di rumah. Kalau ada yang seusia, misalnya di perumahan, di komplek, kebetulan kenal, lama-lama deket gitu ya. Kalau zaman now, karena adanya sosial media, semua bisa pacaran dengan siapapun. Satu kota ataupun kota lain. Kalau kotanya berdekatan seperti Jabodetabek, ada kemungkinan bisa pacaran dengan orang Bogor, orang Depok, ya meskipun rumahnya mungkin di Kelapa Gading, rumahnya di Pik, pacarnya bisa di Bogor, di Depok yang mungkin usianya juga rentangnya lumayan jauh, bedanya 6 tahun, 7 tahun. Ini menjadi tantangan tersendiri ya. Orang tua yang seperti saya yang angkatan remajanya angkatan tahun 80-an 90-an itu pasti akan kesulitan mengikuti perkembangan yang begitu cepat. Seperti yang kita bahas di beberapa webinar yang lalu ya mengenai sosial media. Perkembangan app itu zaman now sudah bukan hitungan minggu tapi hitungan hari. Setiap hari keluar app baru, setiap hari keluar app baru. Biasanya udah yang angkatan 80-an 90-an angkat tangan dan ya. Nah, ini berikut adalah data dispensasi pernikahan dini yang terjadi tahun 2002 di Jawa Timur. Mungkin untuk yang layarnya di HP nggak terlalu kelihatan ya, saya bacakan aja. Sepanjang tahun 2022, Kanwil Kemenak Jawa Timur telah menerbitkan 15.881 dispensasi nikah bagi anak dengan usia di bawah 19 tahun. Sepanjang tahun 2022. Dispensasi ini terdiri dari 12.457 untuk anak perempuan dan 3.424 bagi anak laki-laki ya. Perlu diketahui Undang-Undang Pernikahan sejak tahun 2019 usia pernikahan anak perempuan dengan anak laki-laki disamakan menjadi 19 tahun. Sebelumnya usia pernikahan minimal untuk anak perempuan 16 tahun, usia pernikahan minimal untuk anak laki-laki 19 tahun. Sejak tahun 2019 disamakan menjadi 19 tahun. Ya. Di sini kita bisa melihat alasan pengajuan pernikahan dispensasi ini adalah mayoritas sudah hamil duluan. Akibat kurangnya pengawasan orang tua, banyak yang terjerumus ke pergaulan bebas. Ini saya bacakan untuk Kabupaten Lumajang itu tertinggi se-Jawa Timur, dispensasinya adalah 2.223. Kabupaten Malang 1.499. Kabupaten Pasuruan 1.242 dan Kabupaten Probolinggo 1.041. Sisanya di bawah 1.000 semua. Oke. Kenapa kok sampai muncul dibicarakan isunya? Karena yang pertama itu sebenarnya bukan dari kota besar ya isunya ya. Isunya itu dari kota Ponorogo. Itu pun di bawah 1.000. Ya, dispensasi tahun 2022. Tapi kenapa kok diangkat Ponorogo? Karena menurut wartawan yang memberitakan, jumlah antara dispensasi yang minta nikah dengan jumlah penduduk itu cukup besar persentasenya. Seperti kita ketahui, kota Ponorogo kan bukan kota besar ya. Tapi yang minta dispensasi lumayan banyak.
Padahal kalau dilihat secara absolut jumlahnya, seperti yang tadi datanya ya, data yang terbanyak itu ya Lumajang, Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, ya Ponorogo masih di bawah 1000. Kemudian berikutnya, supaya adil dan tidak terkesan menghakimi, maka saya akan berikan bukti nyata bahwa pernikahan dini itu sebenarnya adalah isu yang sudah ada sejak tahun 80-an ya. Indikasinya apa? Indikasinya sudah mulai dibuat film tentang pernikahan dini. Jadi kalau ada yang merasa pernikahan dini itu bukannya dulu sinetronnya Agnes sama Syahrul, Pak. Ya, itu melanjutkan film aslinya dari tahun 87 yang dibintangi Matias Mupus dan Gladys Wandi. Kalau ada yang pernah lihat film ini, berarti usia kita hampir sama ya, sama-sama tua udah. Nah, ini yang biasanya jadi rujukan. Oh iya, pernikahan dini itu Pak, yang main Agnes ya. Itu tahun 2001. Yang tadi itu filmnya tahun 87 ya. Kemudian Kecil-Kecil Jadi Manten tahun 2002. Kawin Muda tahun 2006 ini juga atas. Yang terakhir film Dua Garis Biru tahun 2019. Itu juga cerita tentang Married by Accident MBA. Dibintangi Anda Yunanda dan Adisti Sarah, ini ya, generasi milenial semua sudah ini ya. Pertanyaannya muncul, kenapa kok sebelum tahun 80-an itu kok nggak ada yang meributkan pernikahan dini ya? Kalau kita lihat foto-foto yang menikah tahun 60-an, tahun 70-an itu juga usianya muda-muda banget. Kedua orang tua saya juga menikah itu di bawah umur 20. Dan itu menurut mereka sudah termasuk terlambat ya. Teman-temannya mereka menikah umur 17, umur 16 ya. Tahun 60-an tapi. Kenapa kok? Dulu kok nggak terlalu dipermasalahkan ya Pak ya. Santai-santai aja. Ya, ini perlu kita lihat kondisi sosial masyarakat Indonesia di era tahun 70-an atau akhir 60-an. Itu kan rata-rata yang lahirnya tahun 40 akhir sampai 50 awal. Ketika itu Indonesia itu baru saja merdeka dan mengalami peperangan panjang seperti habis perang kemerdekaan dengan Belanda itu kan 47 sampai 49 itu kan Indonesia hancur-hancuran ya. Banyak rakyat yang menjadi korban. Jadi orang tua itu nggak pernah membatasi anaknya nikah kapan, punya berapa, itu bukan isu yang penting. Di Indonesia tahun 1970 itu sekitar 115 jutaan. Kondisi ekonomi juga ya masih jauh lebih mudah lah daripada sekarang ya. Karena Orde Baru baru saja memulai industrialisasi di mana lapangan kerja lebih banyak tersedia. Saya mau share sedikit mengenai lapangan pekerjaan dan mengenai industrialisasi karena saya mengalami sendiri dari melihat orang tua dan om saya. Om saya membuka pabrik hem ya, pabrik baju, dimulai dengan kira-kira mesin jahitnya nggak sampai 5 itu ya. Saya masih ingat kok. Dulu karena kita masih kecil-kecil kan nakal tuh, suka main-main di pabriknya gitu ya. Itu pertama aja paling mesin jahitnya 5 atau 6. Makin banyak masih ingat itu. Dari ruko depan rumah itu pindah ke pabrik di daerah Bandulan. Itu sekitar akhir tahun 70-an ya. Ayah saya juga membuka toko tahun 67. Anda tahu cari pegawai tahun 67 itu gimana caranya? Mudahnya mencari lapangan pekerjaan ya. Sampai yang punya toko itu kesulitan mencari karyawan. Almarhum ayah saya itu bercerita ya, bagaimana karyawan itu sampai harus titip-titip ke orang yang beli di tokonya. Pak, ada kenalan yang mau kerja nggak Pak? Bisa ngelamar di sini Pak, lagi butuh orang. Sampai segitunya.
saking banyaknya toko baru yang buka sampai itu kan jumlah manusianya nggak sebanyak sekarang ya. Angkatan kerja juga nggak sebanyak sekarang. Dan ayah saya dapat 2 karyawan tuh lulusan SD dan langsung diterima, langsung kerja hari itu nggak pakai macam-macam udah. Lapangan kerja lebih banyak dan nggak terlalu apa ya banyak persyaratan gitu ya. Pokoknya Anda mau bekerja, ya udah silakan bekerja. Dan pegawainya bekerja selama 30 tahun lebih di situ baru keluar ya. Bandingkan tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 275 juta, mungkin sekarang udah 280 ya. Berarti sekitar hampir 2,5 kali lipat dari tahun 1970. Dengan segala kesulitan global yang mengiringi kesulitan global itu begini. Kalau dulu, saya masih ingat nih ya, Perang Malvinas tahun 1981 dan Perang Irak tahun 1990, itu mau perang gimana juga ada ceritanya bensin naik, nggak ada ceritanya harga-harga naik, nggak ada dulu. Karena secara supply chain global itu nggak ada. Hanya regional. Jadi kalau kita ngimpornya deket-deket aja, ngimpor dari Malaysia, ngimpor dari Thailand. Kalau dulu seperti itu, Cina, Hong Kong. Kalau sekarang kan enggak. Bisa impor dari Eropa, bisa impor dari Mesir, bisa impor dari Amerika. Jadi ketika ada perang di satu wilayah, itu pasti mempengaruhi seluruh dunia. Dulu saya masih ingat perang Malvinas tahun 81 itu sama sekali nggak ada gaungnya di Indonesia. Harga bawang ya tetap segitu, harga tepung terigu ya tetap segitu, nggak ada ceritanya harga melonjak, nggak ada. Sekarang perang Ukraina mulai, ini kan pas 1 tahun perang Ukraina ya. Sejak perang Ukraina dimulai sampai sekarang tuh harga bensin sudah naik terus. Kemudian harga-harga lain juga menyusul ya. Bahkan bukan hanya di negara Indonesia, di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Prancis semua harga-harga naik ya. Oke, pernikahan dini, usia dini itu bukanlah sesuatu yang diinginkan sekarang ya. Beda dengan tahun 60-70, karena kondisi sosial ekonomi yang sudah jauh berubah. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini saya kasih gambar saya dapat di internet, ada yang lulus SMA itu membawa plakat tulisannya kejar ijazah bukan buku nikah. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan ya, untuk webinar kali ini saya lebih banyak berdiskusi karena saya ingin tahu pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi bisa dibuka forum diskusi mengikuti presentasi saya. Saya stop share screen, saya kembalikan ke Pak Niko. Ya, terima kasih untuk Pak Andi untuk materinya ya. Untuk sesi kita akan mulai untuk sesi tanya jawab ya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang Ini aja Pak Niko sebentar. ya. Tadi sudah kasih polling ya, ada beberapa yang ngisi. Oh ya, ya Pak Andi. Ini aja, saya beritahukan aja dari polling yang sudah diisi oleh para peserta mengenai jumlah, mengenai angka usia pernikahan ideal menurut peserta, itu rata-rata 23 sampai 25. Nggak ada yang nulis di bawah 20. Jadi 23 sampai 25 ya. Semua nulisnya 23 sampai 25. Kemudian ketika ditanya, kenapa kok alasannya 23 sampai 25? Satu, kebanyakan nulisnya belum siap. Dua, pernikahan itu masalahnya besar ya kan, butuh persiapan. Kalau nggak siap biasanya rentan perceraian. Yang ketiga, banyak yang menulis faktor ekonomi Pak. Ya benar sih. Mungkin Pak Niko bisa di-floorkan diskusinya dari situ aja dulu ya, mengenai pollingnya dulu. Setelah itu mungkin bisa tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Pak Niko.
Ya, terima kasih untuk Pak Andi ya, dari hasil polling yang memang yang didapatkan itu apa? 23 sampai 25 ya. Ini saya akan buka ya Pak Andi ya. Jadi memang hasil pollingnya rata-rata semuanya apakah setuju atau tidak, hasilnya adalah tidak setuju dengan pernikahan dini. Dari hasil polling yang masuk, pertanyaannya apakah Anda setuju dengan pernikahan dini? Hasil jawabannya adalah tidak setuju dan semuanya tidak ada satupun hasil polling yang jawabannya setuju dengan pernikahan dini. Ya, ini menurut Pak Andi bagaimana Pak Andi? Kalau yang setuju dan tidak setuju nih Pak Andi. Ya, saya sebelumnya sharing sebentar boleh ya Pak Niko ya? Ya, silakan Pak Andi. Dari saya sekolah SD sampai kuliah itu ada 3 yang nikahnya di bawah 17 tahun. Saya cerita dulu ya, karena masing-masing ceritanya beda. Yang pertama adalah teman SMP, belum lulus SMP, jadi umur 15 ini ya. Itu oleh orang tuanya sudah dinikahkan. Jadi ketika kita naik dari kelas 2 SMP ke kelas 3, dia nggak ikut. Waktu itu kita kan masih kecil-kecil ya, masih bocil-bocil, jadi nggak ngerti. Tanya-tanya ke wali kelas juga, wali kelasnya tidak mau menjawab langsung, berbelit-belit, berputar-putar. Tapi ketika kita SMA dan ketemu di jalan dengan dia, dia cerita, oh iya saya sekarang sudah menikah. Kita semua pandang-pandangan, waktu itu saya masih SMA kelas 1 ya, kita semua pandang-pandangan, nikah, iya, waktu saya SMP kelas 2 itu saya dinikahkan oleh ayah saya. Jadi SMA kelas 1 dia sudah hamil. Waktu itu hamil ketemunya ya. Jadi ketika kami berusia 40. Ya, mungkin ini sinyal dari Pak Andi ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya sinyalnya dari Pak Andi. Oke, Pak Andi. Ya, kelihatannya ini sinyalnya dari Pak Andi masih terganggu karena ini cuaca juga hujan. Ya, ini sudah bergabung kembali Pak Andi. Ya, silakan Ya, Pak Andi. terputus sinyalnya. Tadi sampai mana ya Pak Niko ya putusnya? 1 bulan SMA kelas 1 sudah hamil. Sudah hamil Pak Andi. Oh iya, Ya. kita ketemu SMA kelas 1 itu dia sudah hamil. Jadi ketika kita umurnya 40-an akhir seperti sekarang ya, 48, 49 ini, usia anaknya adalah 34 tahun. Dan anaknya sekarang sudah punya anak, jadi dia sudah jadi emak-emak sekarang. Kita rata-rata anaknya masih SMA, masih kuliah, ya, ada yang baru kerja, ya kan? Jadi anaknya dia lahir tahun 87, anak kita rata-rata lahirnya tahun 2000-an ke atas. Itu yang pertama, teman saya SMP. Yang kedua adalah teman saya SMA, itu kelas 2 SMA nikah udah. Kelas 2 SMA nikah. Jadi pas umur 17 lah kira-kira. Kami nggak tahu tuh nikahnya married by accident atau dinikahkan orang tua, nggak tahu, karena kita juga nggak ketemu lagi ya. Cuman memang guru wali kelas kami ngomong ya nikah. Itu yang SMA. Yang kuliah itu ceritanya begini. Dia ikut di angkatan saya. Waktu itu saya pikir pertama waktu masuk kan nggak tahu ya. Saya pikir, oh ini angkatan saya mungkin ya. Tapi kelihatannya jauh lebih tua ya dari saya ya. Waktu itu kita kan tampangnya masih bocil-bocil gitu ya. Dia udah kelihatan dewasa banget, ini cewek ya. Ternyata setelah berjalan beberapa bulan akhirnya kita mengerti bahwa dia itu sempat MBA, SMA tahun umur 17-an gitu. Kemudian sempat vakum sekolah 2 tahun setengah. Kemudian baru sekolah lagi. Jadi dia di atas kami 3 tahun mestinya kalau kuliahnya. Tapi karena sudah punya anak, jadi berhenti sekolah dulu. Setelah anaknya usia 2 tahun, dia baru sekolah lagi. Makanya waktu masuk kok saya heran loh, kok ada yang wajahnya sudah
sudah lebih tua dari kakak saya wajahnya. Apa wajah boros itu beneran kenyataan ternyata enggak ya. Ternyata memang usianya 3 tahun di atas saya. Itu yang saya sharing dulu cerita mengenai latar belakang. Bagaimana usia pernikahan dini itu rata-rata memang karena desakan orang tua atau MBA. Jarang banget yang ada orang punya cita-cita, iya nanti saya usia 17 sudah nikah, Pak. Ya, kenapa? Iya supaya nanti ketika saya tidak terlalu tua, anak saya sudah bisa mandiri. Ada kan yang seperti itu? Ada nggak? Ada teman saya dulu SMA yang ngomong seperti itu ke kita. Saya nggak mau nikah lama-lama, saya nggak mau punya anak tua-tua. Loh, kenapa? Loh iya, supaya nanti kalau saya umur 40, anak saya sudah SMA. Nggak usah terlalu tua saya. Jadi anak saya nanti nggak berat-berat amat saya nanggungnya. Saya masih kuat bekerja. Ada yang seperti itu. Tapi dari 120-an angkatan saya SMA, cuma satu itu aja yang mikirnya gitu. Yang sisanya masih main gundu, main lato-lato, nggak peduli gitu-gitu ya. Pemikirannya tidak jauh ke depan. Kalau yang itu kan jauh ke depan. Oke? Mungkin Pak Niko bisa tanya ke peserta ya. Kalau usia dulu menikah yang paling muda yang mereka tahu berapa biasanya? Iya. Teman-teman atau keluarga dekat itu berapa usianya? Saya punya cerita nih, Pak Ya, Andi, Bu Pak Eli. Niko. Ya, Ini minta silakan, Bu maaf Eli. ya, kamera saya lagi error ya, jadi nggak bisa buka, nggak bisa nyala dengan baik. Ya, Jadi nggak apa-apa, Bu Eli. saya close kamera ya. Nah, nih, tapi ini sih karena pernikahan, karena kecelakaan gitu ya. Ada satu anak SMP kelas 1 pada waktu itu. Nah, kemudian mereka melihat film bersama, kemudian melakukan bersama, kemudian yang perempuan ini hamil, sehingga keluarga memutuskan untuk menikah mereka berdua, begitu Pak Andi. Ya. Nah, jadi pernikahan mereka itu kelas 1 SMP, Pak Andi. Nah, jadi dengan kesepakatan tentunya, saya ingat banget tuh, yang perempuan juga masih main peta umpet, main engklek begitu ya. Nah, jadi dia seneng-seneng aja gitu, ya happy-happy aja. Nah, tapi kelihatannya memang ada kesepakatan dari kedua belah pihak ya, bahwa setelah bayinya lahir mungkin mereka berpisah begitu. Jadi setelah bayinya lahir, babynya diambil sebagai adik dari papanya. Jadi diambil oleh orang tua yang lelaki, dijadikan anaknya gitu loh. Nah, terus kemudian udah hidup sendiri-sendiri begitu, dan mereka menjalani kehidupannya masing-masing nampaknya begitu, melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Nah, saya melihat di sini nampaknya orang tua memang perlu berperan ya untuk apa namanya, memperhatikan lingkungan sekitarnya. Karena kejadian dari apa yang terjadi dengan kedua anak ini, pada saat itu masih pakai piringan hitam itu, Pak Andi. Nah, jadi bukan piringan hitam, Bu Eli, apa itu? disk. Iya, laser disc itu ya. Sorry ya, saya Kalau piringan hitam tahun 70-an. ya, nah itu mereka itu melihat orang tuanya suka menonton hal itu, kemudian ketika orang tuanya nggak ada, mereka ambil begitu. Nah, jadi menurut saya memang orang tua berperan penting banget supaya anak-anak bisa apa namanya, tahu mana itu yang baik buat dia dan mungkin apa yang kurang baik bahkan tidak baik ya, karena belum waktunya, karena segala sesuatu ada waktunya. Nah, menurut saya ini orang tua sangat berperan penting, Pak Andi. Ya, setuju. Ya, ini dari Bu Jenny juga memberi masukan ya. Lingkungan juga mempengaruhi adanya pernikahan dini. Ini masukan dari Bu Jenny.
Ya, ini juga ada pertanyaan masuk. Terima kasih Bu Wiling untuk sharingnya. Jadi memang Iya, untuk sama-sama. dari orang tua sangat nih ya, sangat penting untuk faktor untuk pernikahan dini juga dari orang tua. Juga ini dari Bu Jenny juga masukan nih Pak Andi, dari lingkungan juga mempengaruhi adanya pernikahan dini Pak Andi. Ya, ini ada pertanyaan masuk ini Pak Andi dari Ibu Elisa. Ya. Bu Elisanya mau bertanya bagaimana tips menghadapi cinta monyet anak remaja untuk menghindari adanya pernikahan dini. Silakan Pak Andi. Ya, pertama-tama untuk kosakata cinta monyet ya. Mungkin banyak dari antara kita tuh yang nggak ngeh gitu loh. Kenapa kok disebut cinta monyet ya kan? Ketika saya dulu SD, guru SD saya itu sering kali ngomong kalian ini cinta monyet gitu. Waktu itu saya udah timbul di benak saya cinta monyet itu apa? Anda kok nggak cinta kingkong? Kok nggak cinta badak atau cinta gajah? Kok milihnya monyet yang dijadikan perumpamaan? Ternyata semakin berusia, semakin dewasa, saya cari-cari di internet. Kenapa? Karena monyet itu suka lompat dari satu dahan ke dahan lain. Ya kan, kalau monyet kan gitu, bergelantungan dari dahan A ke dahan B, pindah B. Itu yang maksud cinta monyet. Bulan depan putus, ketika keempat sama si D itu yang dimaksud dengan cinta monyet. Angkatan yang lebih itu nok kalau lihat kita ganti-ganti itu pasangan maksudnya. Nggak langsung itu loh, nok satu nok dua khawatir ya kan. Ini masih bocil kok sudah jadi playboy atau playgirl kan pasti gitu kan. Makanya kan selalu diomongin cinta monyet itu sedikit ulasan mengenai kosakata cinta monyet. Kemudian tips bagaimana menghadapi cinta monyet untuk anak remaja ya. Saya perlu tegaskan di sini 90% kejadian seks di luar nikah untuk anak remaja maupun di bawah umur terjadi di rumah masing-masing. Saya ulangi, terjadi di rumah masing-masing, bukan di luar, di rumah sendiri. Anda bisa bayangkan, seks bebas, nih namanya bocil kan belum punya uang untuk sewa hotel. Malah ajaib kalau bisa sewa hotel ya. Semua itu terjadi di rumah sendiri, seperti yang tadi di-sharingkan oleh Bu Weling. Kejadiannya di mana, Pak? Di rumah. Loh kok bisa, Pak? Iya, karena di rumah satu mungkin orang tua bekerja ya dua-duanya. Oke, dua-duanya bekerja. Pembantu juga petugas. Terserah mau ngapain. Pokoknya saya udah kerja, saya masuk kamar, mau ngapain. Mungkin orang tuanya tidak tinggal atau malah mungkin senegara ya. Banyak yang juga di luar negeri sebagai mungkin hanya kakek nenek yang bekerja. Itu yang harus dicamkan ya. Pengawasan yang sangat longgar itu membuat anak itu mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang ujung-ujungnya ya kalau kecelakaan ya nikah dini. Itu satu. Dua, nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil itu ambigu, alias nggak jelas. Ada yang benar-benar strict, kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh ini, kamu harus segera belajar, pulang, nggak boleh kemana-mana. Justru anaknya malah memberontak, ya kan? Atau sebaliknya, ya udah kamu boleh pacaran atau kamu pokoknya kamu bertanggung jawab. Anak usia 13, 14, 15 mana bisa diberi tanggung jawab sebesar itu. Anak itu kalau misalnya anak perempuan harus menjaga diri bagaimana? Harus menjaga diri dari lawan jenis bagaimana? Anak laki juga
bagaimana supaya tidak mengumbar nafsu. Kalau saya lihat ini selama pengalaman saya di Gentle Goose itu ya, banyak anak cowok itu yang dibiarkan karena anggapannya gini, ya kalau anak cowok kan nggak rugi Pak, terserah mau dia ngapain. Ya itu kalau Anda merasa yang dimaksud rugi itu anak Anda tidak hamil. Ya namanya cowok mana bisa hamil ya kan. Tapi dengan berkata demikian Anda sudah membebaskan anak Anda dari pemikiran moral kompas yang benar. Dan itu akan terbawa sampai besar ya kan. Anaknya jadi playboy dan lain-lain ya karena itu. Yang kedua, setelah dimana dini, kedua ada pengawasan di rumah. Itu sebabnya banyak orang tua yang ekonominya mampu, itu mati-matian anaknya setelah pulang sekolah tidak boleh pulang rumah, harus keliling dulu les. Itu kalau yang mampu ya kan. Les A, les B, les C, les D, jam 7 malam baru pulang sama-sama orang tuanya. Orang tuanya baru pulang jam 7 misalnya. Kalau di Jakarta ini ya, fenomena seperti ini sudah banyak di Jakarta sejak belasan tahun yang lalu. Anaknya tidak boleh pulang ke rumah selama orang tuanya nggak di rumah. Jadi misalnya pulang sekolah 15 tahun lalu pulang sekolah kan masih jam 2, setengah 2. Kalau anak di rumah mulai setengah 2 sampai jam 7 sendirian dalam tanda petik bersama teman cowok atau ceweknya dalam tanda petik, silahkan dinilai sendiri 4 jam 5 jam ngapain gitu. Itu yang jadi pemikiran orang tua yang tinggal serumah dengan anak tapi bekerja dalam jam yang lebih panjang dari jam belajar anak. Ini kenapa saya berani bilang begini ya? Karena dulu ketika saya di Jakarta, orang tua yang buka toko dalam posisi ruko, maksudnya bawahnya toko, belakangnya rumah atau atasnya rumah, tidak terlalu membebani anak untuk les sampai malam, enggak. Kenapa seperti itu? Ya, pulang sekolah setengah 2 mau pulang, orang tuanya di rumah. Mau bawa teman ke rumah, orang tuanya di rumah. Ya mau ngapa-ngapain kan sulit, ya kan? Tapi kalau orang tuanya profesional atau karyawan, orang tuanya baru pulang jam 5 atau jam 6 atau jam 7, sampai rumah bisa jam 8, berarti anaknya pulang sekolah jam 2 sampai jam 6 atau jam 7, sekitar 4 jam atau 5 jam, anaknya sendirian di rumah. Kalau bawa teman cewek atau cowok ke rumah, nggak ada yang tahu. Ya tahu tetangganya, tapi tetangganya juga kerja semua karena perumahan ya. Komplek perumahan kan biasanya kerja semua. Perumahan nggak peduli lah asal kamu nggak maling ya kan. Itu yang menjadi salah satu perhatian khusus bagaimana supaya cinta monyet itu tidak terjerumus menjadi pergaulan bebas. Tanamkan nilai sejak dini. 2, hindari rumah kosong. Nggak ada pilihan lain udah. Karena 90% kejadian pergaulan bebas itu untuk anak yang di bawah umur terjadinya di rumah. Ya wajar lah, kan belum punya uang tuh sewa hotel ya kan. Orang kan, Pak, oh yo cuman 120.000. Iya, 120.000 bagi Anda yang bekerja itu nggak seberapa. Untuk anak SMP, SMA, uang jajannya sehari cuma 5.000, mau ngumpulin berapa minggu itu baru bisa. Ya semua pasti kejadiannya di rumah ya kan. Hindari rumah kosong. Anak Anda sendirian di situ, hindari. Itu sebabnya kalau yang ekonominya mampu kan mesti dileskan tuh. Les A, les B, les C, les D. Setelah les D dijemput oleh orang tua pulang sama-sama. Biasanya seperti itu. Mereka menghindari anak sendirian di rumah. Oke, itu tipsnya 2 ya. Saya kembalikan ke Pak Niko. Ya, terima kasih Pak Andi untuk tipsnya. Ya, ini juga ada tambahan dari Miss Welly ya. Menurut Miss Welly ini
Pentingnya menanamkan nilai-nilai agama sedini, takut akan Tuhan, serta orang tua sebagai teladan yang baik. Ini ada sharing Pak Andi dari Ibu Jenny. Sebentar Pak Niko. Ya. Pak Niko, di atasnya itu ada yang dari Bu Yunita pertanyaannya. Silakan dibacakan dulu. Oh, sebentar. Ini kok nggak masuk Bagaimana ya, cara memberi edukasi terhadap anak perempuan usia 13 tahun yang sudah pacaran? Dan apa saja yang perlu saya lakukan untuk menghindarkan anak dari pernikahan dini? Oh, mohon maaf, tidak masuk di chat saya. Mungkin Di atasnya Ibu Elisa. Pertanyaannya Ibu Elisa. Di atasnya Ibu Elisa. Iya, kelihatannya waktu saya keluar terlempar tadi itu Pak Andi masuknya Pak Andi. Karena Pak pertanyaan nomor 1 Bu Elisa, nomor 1 di saya. Oh, enggak masuk. Ya udah. Iya, oke. Mohon maaf ya Bu Yunita. Baik, terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, saya jawab ini ya. Untuk pertanyaan dari Bu Yunita, bagaimana cara memberi edukasi terhadap anak perempuan usia 13 tahun yang sudah pacaran, dan apa saja yang perlu saya lakukan untuk menghindarkan anak dari pernikahan dini? Oke, kalau tidak keberatan, Ibu Yunita bisa open mic atau open video, kita bisa tanya jawab langsung aja supaya karena saya perlu tanya beberapa hal dulu ya. Silakan Ibu Yunita bisa open mic atau open kamera kalau berkenan. Ya, silakan Ibu Yunita atau mungkin bisa open mic aja, bisa open mic Bu Yunita. Selamat malam Bu Yunita. Oke. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Yunita. Kalau boleh tahu ya, ini kan anak perempuannya usia 13 tahun ya, sudah pacaran. Iya. Ya? Sudah pacaran berapa lama? Baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Iya. Di keluarga Ibu Yunita, ini nggak ada aturan strict nggak? Anak boleh pacaran atau enggak? Nggak ada sih. Lebih ke kalau pacaran ya boleh, toh ya ketemunya cuma di sekolah aja gitu. Ya, ini kenapa saya tanyakan begini ya? Karena begini, ada keluarga itu yang strict kan, kalau anak belum kuliah jangan pacaran dulu ya kan, apalagi anak cewek. Misal seperti itu. Ada keluarga yang lebih tidak strict, ya nggak apa-apa lah pacaran, namanya juga anak muda ya kan. Kenapa kok saya tanyakan ini? Kalau misalnya keluarganya melarang anak pacaran dan anaknya sudah pacaran, itu akan lebih sulit untuk mengarahkan ya kan, karena itu kan berarti anaknya memberontak terhadap aturan keluarga. Ini enggak ya? Enggak. Oke. Langsung ini sih dia langsung bilang kalau aku pacaran gimana gitu. Ya dia udah pacaran, masa saya bilang jangan. Iya, itu namanya Bu Yunita di fait accompli ya. Proposalnya sudah jadi, ditaruh di meja, suruh ibu tanda tangan. Masih baru 1 bulan. Sudah pernah ketemu dengan pacarnya, Bu? Pernah ketemu di sekolah aja sih. Waktu ada event di sekolah. Enggak, maksudnya dikenalkan oleh anaknya ibu, pacarnya dikenalkan ke ibu. Iya begitu. Ya, ini yang jadi kekhawatiran Bu Yunita kan pasti bagaimana supaya hubungannya itu tetap positif, tidak menjurus ke hal-hal yang negatif, ya kan pasti orang tua pikirannya seperti itu semua ya. Kalau saya lihat dari anaknya Ibu Yunita langsung mau ngomong ketika pacaran, berarti komunikasi 2 arah dengan anak cukup baik ya Bu? Saya kurang yakin sih kalau itu. Karena kalau saya melihat anak saya itu tidak 100% terbuka sama saya. Terus saya cross check ke dia. Jadi nggak semua dia bilang ke saya gitu. Iya. Sebenarnya ada satu tips yang kuno banget ya, tapi manjur ini Bu Yunita ya. Kalau anak ibu punya sahabat dekat,
sahabat dekat cewek ya, yang sahabat dekatnya anaknya ibu, itu adalah sumber intelijen terbaik. Gitu ya. Ya, itu resep manjur kuno yang berhasil itu, Bu. Kalau anaknya nggak mau ngomong, nggak apa-apa, nggak perlu dimata-matai, nggak perlu apa. Tanya aja di sekolah ya, mau tunggu bubaran itu diajak makan cilok atau apa gitu, ditraktir. Gimana hari ini? Wah, ngomong ke sini nggak habis-habis sudah. Kalau dikasih teh manis sama ungguan bisa 2 jam itu ngomongnya. Oh begitu ya. Iya. Saya nggak pikiran itu, saya nggak kepikiran. Oh, Bu Yunita malah nggak pikiran ya? Iya, saya nggak kepikiran. Dia ada teman dekat. Dulu salah satu teman kami yang berpacaran paling dini, jadi kelas 5 SD udah pacaran ya. Bisa Ibu bayangkan ya, tahun 80-an kelas 5 SD udah pacaran. Kita itu waktu itu kan masih bocil-bocil, nggak ngerti ya. Iya. Tiap kali orang tuanya datang ke sekolah jemput, kita itu semua ditraktir es krim tung-tung yang murah dulu. Waktu itu Iya, 50 rupiahan masih ya. Oh, kita senang, namanya juga bocil, panas-panas ditraktir es krim, siapa yang nggak mau, sambil ditanya-tanyai. Tapi waktu itu kan masih kecil, Bu, nggak ngerti ya, ember semua udah keluar semua informasinya. Oh begitu. Iya, ketika saya besar saya baru tahu, oh kita itu diinterogasi waktu itu, cuma nggak ngeh. Pokoknya dapat es krim udah nggak ngeh semua, pokoknya semua ditraktir es krim dah. Jadi kalau ibu merasa anak ibu kurang terbuka, itu bisa salah satu tipsnya seperti itu ya. Kalau punya sahabat itu harus keluar. Iya sih, ini pacaran sama si A si B, temen dekatnya ini. Waduh. Apalagi kalau dikasih teh sama kongguan itu tadi ya udah 2 jam. Kemudian tipsnya untuk supaya anaknya nggak terjerumus dalam hal negatif, ini Ibu Yunita nggak? Saya enggak. Saya enggak Oh, bekerja. Ada pekerjaan, cuman biasanya di 1 bulan sekali di weekend gitu aja sih. Cuman kalau rumah kosong sih enggak ya. Selama dia begitu pulang ke rumah itu ada orang tua di ya, rumah itu gitu. berarti lebih aman. Cuman nggak 100% ya. Tips berikutnya adalah mau nggak mau karena anaknya sudah usia 13, cewek, ya Ibu Yunita harus melakukan pendekatan. Bicara cewek ke cewek. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan cowok kepada anak ibu. Sudah sih, itu kalau itu sudah. Ya, Kalau itu sudah. ya kalau sudah berarti oke. Oh sudah. Karena banyak orang tua itu yang menganggap gini loh. Alah, anak bocil aja pacaran gimana sih bisanya? Mereka nggak tahu bocil sekarang itu gimana ya Bu ya. Bocil sekarang itu jauh lebih berani, jauh lebih brutal. Sampai di Kota Malang sendiri kan beberapa waktu yang lalu kalau ada yang baca berita ya atau malah mengalami sendiri, itu bangku-bangku di Jalan Ijen tuh sampai mau dibongkar karena banyak banget anak muda yang pacaran di situ. Ada yang pangku-pangkuan, ada yang, udah gitu orang-orang ada yang videoin lagi, diupload di sosial media. Bangku-bangku di Jalan Raya Ijen itu. Kalau sekitar jam 6 malam anak muda yang pacaran di situ. Dan pacarannya udah nggak lihat tempat ya. Makanya kalau Ibu Yunita sudah memberitahukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, harapannya anaknya mengerti. Kak, saya itu ini dia nggak tahu sih. Saya itu login akun sosial medianya dia di HP saya. Jadi apapun yang dia lakukan di sosial media itu saya bisa tahu. Ya. Kayak gitu itu necessary nggak sih, apa ya? Karena saya kayak 50-50 itu kayak privasinya dia, tapi kok saya juga kepo ya gitu. Kok saya juga pengen tahu gitu. Kalau nggak dari sini tahu dari mana gitu. Kalau di awal-awal Bu, saya sarankan pelan-pelan dihentikan. Soalnya nanti kalau ketahuan implikasinya lebih panjang ya. Gitu ya. Iya, pelan-pelan aja dihentikan.
Misalnya Ibu keponya sehari sekali, sehari 3 kali gitu ya. Pelan-pelan aja jadi 2 hari sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama jangan dilihat udah. Saya kayaknya 1 bulan sekali deh Pak melihatnya. Kalau Cuman satu ketika ya, begitu lihat, saya akan lihat langsung detail semua saya lihat gitu. malah kalau perlu di print out ya Bu ya, supaya ada buktinya. Nggak sih, saya nemunya masih yang wajar-wajar aja ya, anak. Maksudnya kayak ya dramanya anak remaja yang diomong ya soal kegiatan sekolah, OSIS, ada kakak kelas yang ganteng gitu-gitu. Ya masih wajar lah, nggak Gitu terlalu ya. berlebihan ya. Oke. Tapi ini ya memang harus dihentikan ya yang begitu itu ya. Maksudnya yang saya kepoin sosial media anak saya Ya, itu harus betul. berhenti ya. Karena kalau anaknya sampai sadar ada yang buka sosial media, sekarang bisa loh dilacak siapa yang buka loginnya dia. Iya. Sampai ketahuan, waduh implikasinya bisa panjang. Lah dia loginnya pakai akun ini Gmail Family. Saya rasa dia sudah siap berarti udah untuk dikepoin atau gimana. Ya, oke. Jadi oke, baik. Atau jangan-jangan dia punya 2 sosial media ini yang lebih bahaya ya. Yang satu sosial media standar, yang satu sosial media dark web. Oh ya. Tapi semoga tidak ya. Semoga tidak. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya saya serahkan ke Pak Niko kembali. Iya, ini ada dari Bu Yulita nih ya Pak ya. Ini Bu Yulitanya juga ada bilang zaman sekarang teman dekat pun sudah ditekankan untuk tidak bicara atau kasih tahu ke orang tua Pak katanya. Ya, benar. Apa yang dikatakan itu tidak salah. Cuman seperti saya ngomong tadi, kemampuan orang tua, pengalaman orang tua belum bisa disamain oleh bocil. Semua generasi. Ya kan? Generasi ayah saya dikepoin oleh generasi kakek saya. Tetap kalah. Karena waktu itu orang tua saya masih SMP, kakek saya sudah 30 lebih. Ya sama kayak saya mengepoin anak SMP teman-teman anak saya. Saya sudah hampir 50, dia masih 15. Pengalamannya mana bisa menang? Nggak bisa. Kita cara mengorek informasi, dia masih belajar menghindari korean informasi. Apakah tidak diberitahu oleh anak? Ya pasti diberitahu lah. Ya pintar-pintarnya kita. Gimana caranya? Selama 50 tahun. Saya kembalikan ke Pak Niko. Ya, ini harus lebih pinter-pinteran ya Pak Andi ya. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi. Ini ada pertanyaan dari dari Ibu Foni Pak Andi. Ini Ibu Foni bertanya bagaimana cara menangani mood anak saat mereka mengalami cinta monyet? Moodnya? Ya, menangani moodnya anak saat mereka mengalami cinta monyet. Mungkin kalau lagi happy, mungkin moodnya happy ya. Tapi kalau lagi bertengkar atau lagi yang nggak pas, nah ini bagaimana ini Pak? Kira-kira Pak Andi? Kalau Bu Foni berkenan bisa open mic ya. Saya mau tanya-tanya sebentar. Kalau berkenan. Ya bisa Pak. Ya. Anaknya cowok atau cewek Bu? Cewek. Cewek. Usia? Nah, masalahnya anak saya ini baru kelas 5 SD Pak. Oh, masih kelas 5 SD. Oke. Berarti umur 10 ya? 11. 11, oke. Ya. Sudah berpacaran berapa lama? Saya tuh nggak ngerti itu sebenarnya pacaran atau enggak. Cuman dia tuh cerita, Mama ada temen bilang sama aku kalau suka gitu loh. Terus abis itu dengan WA-nya. Dia itu ada temennya dia memang itu bilangnya I love you gitu. Terus jawabnya I love you tuh. Lah ya nggak salah kan Bu? Aduh, tapi saya sampai nggak ngerti. Kamu ini paham nggak ya? Saya sampai, kamu itu ngerti nggak? Ini cinta apa? Loh, itu mengasihi Ma katanya. Oh ya oke lah mengasihi. Maksudnya mengasihi apa nih?
ngasih kayak sama adikmu atau sama koko gitu kan ya. Bedanya di mana? Ya nggak tahu, pokoknya perasaannya beda aja gitu dia bilang. Mungkin dia belum ngeh gitu ya, belum ngerti. Nah, kemarin itu ceritanya anak saya itu kan waktu cowoknya ini ulang tahun, dia itu gimana caranya ngucapin selamat ulang tahun gitu loh pokoknya. Walaupun handphonenya kan memang nggak setiap hari saya kasih gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia baru megang handphone. Nah, tapi dia nyempet-nyempetin untuk selamat ulang tahun sama cowoknya ini. Nah, pas giliran dia ulang tahun, cowoknya ini juga kan dapat batasan handphone. Nah, nggak ngucapin gitu ceritanya. Terus dia itu kesel, mut-mutan, pelajarannya juga jadi males-malesan gitu, Pak. Terus abis gitu, kapan hari, kan itu teman sekolah minggu ceritanya. Teman sekolah minggu satu kelas. Nah, di sekolah minggu itu, dia itu main berdua sama temennya cewek yang memang satu sekolah. Jadi ceritanya ini anak saya sama cowok itu beda sekolah. Ya. Nah, pulang-pulang dia uring-uringan, terus begitu dia minggu depannya nggak mau sekolah minggu, Pak. Jadi saya bingung. Iya. Terus abis itu dia jadi moody banget, apa-apa jadi diem, apa-apa diem, karena memang lost contact kan, karena saya nggak terlalu ngizinin dia handphone. Terus abis itu mamanya yang cowok juga nggak terlalu ngizinin handphonean. Iya. Gitu. Jadi akhirnya kan nggak ada komunikasi antara mereka berdua. Jadinya mood-nya itu bermasalah. Ini tadi aja diem aja saya tanya, kenapa Ceh? Nggak apa-apa gitu. Cuma dia kayak apa nih? Pak. Yang saya pelajari dari sepanjang hidup saya ini ya Bu, ini ya, kalau chat nggak apa itu malah baik. Mending dia ngomel, kalau dia ditanya kenapa nggak apa-apa itu parah. Jadi kalau anak ibu ditanya kamu kenapa nggak apa-apa itu tandanya mulai ngambek parah ya. Nggak apa-apa, ini seperti kita dulu belajar naik sepeda, belajar nyetir mobil, ya kan? Nggak ada yang langsung bisa kan ya? Ada nggak di sini yang nyetir mobil atau belajar naik sepeda itu langsung bisa? Sehari langsung bisa, nggak ada. Ada yang jatuh, ada yang nabrak, ya kan? Itu gunanya ikut kursus mengemudi. Nah, gunanya kita sebagai orang tua ketika anaknya baru pertama mengenal perasaan cinta atau perasaan sayang, perasaan suka sama orang lain atau sebaliknya, dicintai, disukai, disayang orang lain adalah menjadi pelatih kursus mengemudi. Sama lah. Jangan jadi polisi, beda jadi polisi ya. Kita nabrak apa malah ditilang ya kan, benar nggak? Kalau jadi pelatih kursus mengemudi kan, jangan. Jadinya diarahin ke kiri, lihat spion, lihat kanan, injak rem, itu bedanya. Sama Bu, kalau anaknya lagi mudi, ibu kan tahu anaknya mudi karena dia jealous ya kan, dia cemburu. Kok temennya yang satu sekolah dengan teman cowok yang dia suka kok ngobrol-ngobrol terus dengan riang gembira, saya kok dicuekin dan lain-lain. Tugas kita memberikan pemahaman. Tugas kita memberikan pengertian. Perasaan itu ini loh. Perasaan cemburu itu ini loh, nggak jelek. Tapi kalau kamu terbawa perasaan cemburu padahal kamu nggak ngerti kejadian sebenarnya, ya kan? Pokoknya yang kelihatannya kan teman cewek dan teman cowoknya tuh ngobrol dengan asik, ketawa-ketawa. Tapi kan pasti dia lihatnya dari jauh, ya kan? Iya. Dan mungkin teman cowoknya juga lupa ngucapin selamat ulang tahun secara langsung. Jadi dia dapat tebel. Itu katanya udah ditegur, Pak. Jadi ceritanya, kok kamu nggak ngucapin aku? Iya, habisnya mama nggak ngasihin aku bawa handphone gitu. Terus abis itu kok kamu deket sama si ini? Kamu juga deket sama si itu gitu. Cewek kalau sampai menegur, sampai tahap menegur, ibu kan tahu sendiri, ibu kan juga cewek ya. Cewek kalau sampai tahap menegur itu adalah istilahnya lampu merah udah mau jalan, Bu. Bener nggak?
Kalau cowoknya kan Iya, iya. kok kamu nggak ngomong ulang tahun ke saya? Wah itu udah mau kebakaran tuh. Cowoknya aja masih muda jadi nggak ngerti ya kan, malah ditantangin. Lu kamu juga gini. Kalau cowok yang sudah dewasa ngerti udah. Mending saya pura-pura mati aja udah daripada jawab. Bener nggak? Iya, iya. Berkepanjangan pura-pura mati aja udah. Tapi karena cowoknya juga nggak pengalaman, jadi gini loh, orang pacaran muda itu kenapa kok sering berantem? Karena dua-duanya nggak pengalaman mengelola emosi. Tugas kita sebagai orang tua itu memberitahu ini loh. Sebenarnya dia tuh mau ngomong, cuma kan lupa atau handphonenya dianu. Ya kita nggak usah konfrontatif, ya kan? Tanya aja baik-baik. Kalau dia lupa, ya kita maklum, namanya juga manusia, dan lain-lain. Berikan pengertian mengenai emosi. Anak segitu, usia segitu, badannya memang makin besar, seperti orang dewasa, badannya doang. Software-nya masih anak itu, software-nya, dalamannya. Jadi mereka itu sama sekali belum bisa mengelola emosi. Jadi kalau ibu tanya, bagaimana cara mengatur banget? Anak segitu tuh kayak belum mengerti cara mengelola emosi. Kita menjadi coach-nya, kita menjadi pelatihnya. Kalau dia marah, ngambek, dia nggak suka, jangan kita malah ngomongnya gini, ngapain sih ngambek gitu aja kok? Jangan. Kita berikan aja pengertian. Ngambek karena ini ya, gimana? Udah ketemu, udah ngomong, dia pasti kan nggak mau jawab tuh. Ya kita terusin aja, kita kayak ngomong satu arah dulu, kita pancing-pancing dulu. Lama-lama kalau dia mulai ngomong, kita tanggepin. Gitu. Pelan-pelan pasti dia akan lebih terbuka. Jangan berharap pembicaraan pertama langsung terbuka ya Bu, nggak bisa. Harus beberapa kali memang. Nanti kalau komunikasinya sudah lebih lancar, dia sudah lebih terbuka, lebih bisa ngelola emosi, pasti lebih gampang. Mungkin sebulan lah. Kalau anak usia 10 tahun ini kira-kira 11 tahun kira-kira sebulan lah. Udah ajak omong gini-gini, pasti lama-lama terbuka sama kita. Itu mungkin kira-kira tipsnya untuk mengatasi moody pada anaknya Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Cukup kayaknya. Soalnya memang saya takut pelajarannya itu loh Pak. Ya, Dan kalau udah moody gitu, kadang-kadang kemarin aja dia bilang ujian matematika. Nah terus bisa nggak? Nah, ngeblank ya, Mah? Gitu dia bilang. Ngeblank ya, Bu. Ngeblank itu mungkin karena semalam belajarnya nggak 100% ya. 50%, iya, mungkin. 40%. Jadi akhirnya waktu pas ngerjain soal ngeblank katanya. Nah, kan saya jadi kepikiran, waduh lah nilai ini piye iki gitu. Iya, makanya kita jadi coach untuk mereka mengelola emosi pelan-pelan ya. Namanya juga orang belajar, baru belajar maksudnya belajar mengelola emosi, pasti ada jatuh bangunnya. Kita usahakan dia tahu kalau jatuh itu bangunnya harus seperti apa. Kalau mau menabrak, dia harus menghindarnya itu bagaimana. Itu yang perlu kita ajarkan. Ya, kira-kira ini semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Ibu. Pak Andi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Foni, Pak Andi ya. Kalau memang galau ya, istilahnya zaman sekarang ya, menggalau. Kalau galau Pak memang ya. Pak Niko, galau itu udah istilah 15 tahun lalu, Pak. Sekarang beda lagi udah. Oh, udah lama ya Pak Andi. Salah satunya yang ngeblank tadi itu. Ya, nggak bisa mikir apa-apa ya Pak ya. Kalau yang dipikirkan hanya seorang saja. Iya, oke, baik, terima kasih Pak Andi sama Bu Foni. Ini ada sharing dari Ibu Jenny di chat ya Pak Andi ya. Kan saya bacakan ya Pak Andi ya. Beliau mau sharing tapi karena kondisinya sekarang di tempat beliau sedang ramai, jadi beliau sedang chat. Ini di daerah tempat tinggal beliau, Ibu Jenny, menurut Ibu Jenny banyak yang juga yang melakukan pernikahan dini. Pengalaman beliau waktu masih kuliah, kira-kira semester 5 atau 6, selain melayani di TK Eklesia, Bu Jenny juga mengajar bahasa Inggris di SD dekat tempat tinggalnya. Nah, yang Bu Jenny layani kelas 4, 5, 6. Lama berjalan tahun 2011, Bu Jenny menikah. 3 tahun kemudian bertemu dengan murid SD-nya.
banyak yang sudah menikah, bahkan punya anak. Dan lebih miris lagi, ada yang sudah 2 kali menikah. Itu sharing dari Ibu Jenny, Pak Andi. Ini ya, Iya. Jadi ketika SD lulus mungkin sudah nikah ya. ya, ya. Waktu SMA udah nikah 2 kali malah. Nah, ya ini. Ini pernikahannya dini-dini sekali kelihatannya ini Pak Andi ya. Pak Niko jangan kaget ya, karena nggak usah di daerah pelosok, di pinggir-pinggir kota Madia Malang ini kalau gini nggak jauh-jauh. Pak Niko masih ingat yang jualan soto daging di depan? Iya, iya. Ya, itu nikahnya usia berapa? Masih ingat Eh, nggak? wah lupa saya, belasan kalau nggak salah ya Pak Andi ya. Nikahnya setelah lulus SMP, jadi umur 16. Itu yang cowok, yang cewek ya mungkin di bawahnya sedikit. Itu di depan mata kita loh Pak Niko. Iya, Itu nggak usah jauh-jauh di ujung Kabupaten Malang, nggak, di depan mata kita itu. Dan kejadiannya sekitar 10 tahun lalu ya, benar nggak? iya. Kalau zaman saya dulu memang teman saya ada yang habis SD, SMP. Jadi SMP langsung nikah ya kita sebagai teman ya kaget. Duh. Tapi dulu waktu gitu nggak terlalu syok, tapi karena kita nggak peduli lah, masih happy aja, masih main-main, nggak terlalu mengikuti dia mau menikah mau ngapain, kita nggak kaget syok, cuma oh menikah gitu. Pak Niko jaringannya terganggu nih. Oh iya, di sini hujan deras ini di rumah Pak Andi. Mohon maaf Oh di rumah iya, hujan deras ini. di tempat saya Iya, juga tapi gerimis nih. Ya, silakan Bu saya Weling. mau ya peran orang tua itu kan penting banget ya untuk mendampingin anak yang mungkin mulai merasakan apa itu cinta gitu kan. Nah, kita juga berperan ya sebagai pendamping anak-anak kita ya. Seperti tadi Pak Andi sampaikan itu benar banget ya teman-teman, kita sebagai orang tua jangan jadi polisi buat anak kita. Soalnya kalau nanti jadi polisi itu pasti kita akan terjebak, akan menghakimi, terjadilah tilang menilang di situ. Nah, jadi lebih baik kita memang sebagai pelatih. Jadi kita melatih dia apa namanya, bagaimana memahami dinamika emosi yang dirasakan, bagaimana mengendalikan pikiran liar yang mungkin tak terhindarkan dia alami. Nah, jadi kita lebih terbuka ya sebagai orang tua supaya anak juga tahu oh seperti ini gitu. Jadi kita itu sebagai orang tua mungkin ngobrol aja karena kita kan juga pernah muda kan, kita pernah rasain apa itu cinta dan kita juga pernah rasain kalau kita cemburu atau lainnya gitu kan. Nah, jadi kita sebagai orang tua penting banget membangun satu komunikasi dengan anak kita. Nah, komunikasi yang lebih kepada identifikasi dalam pengertian empati itu ada karena kita juga turut merasakan dan mungkin pernah merasakan di zaman yang berbeda begitu. Hal yang apa namanya mulai pikirkan khususnya papa dan mama, jangan hanya mama aja atau papa aja, tapi papa mama itu berkaitan dengan nilai-nilai keluarga. Karena setiap keluarga itu memiliki nilai-nilai yang berbeda atau nilai-nilai yang eksklusif yang masing-masing itu ada kebaikan di dalamnya. Nah, oleh karena itu menurut saya jika anak kita itu cowok ataupun cewek itu sangat baik banget kita sebagai orang tua di waktu yang leluasa bisa ngobrol-ngobrol tentang nilai-nilai keluarga kita gitu. Nah, tadi Pak Andi sampaikan kan sejak kelas 1 SD gitu kan. Nah, itu
kita boleh obrolin, cuman dengan bertambahnya usia anak, obrolan itu semakin lebih luas begitu. Jadi misal ya, kalau dari kelas 1 SD gitu kita obrolin tentang kalau anak kita cewek, itu berarti dia nanti rasa suka itu sama cowok. Jadi papa sama mama. Nah, ini untuk menolong anak kita itu jelas tentang apa namanya itu jenis kelaminnya. Itu pun bagian dari nilai gitu. Nah, terus kemudian juga berkaitan dengan mungkin agama. Nah, itu kita juga perlu sampaikan supaya anak kita itu tidak ambigu. Jadi biasanya itu anak-anak yang mengalami permasalahan itu karena orang tua kurang pakem dalam memberikan nilai-nilai keluarga. Nah, jadi itu perlu banget. Papa mama itu memberitahukan itu nilai-nilai apa gitu. Misalnya berkaitan dengan agama, terus kemudian juga berkaitan mungkin yang lainnya ya. Jadi setiap orang tua itu kan berbeda-beda. Nah, jadi karena itu perlu banget ya. Ini saya sharing ya kalau saya itu sekolah teologi ya, saya sekolah teologi. Tetapi orang tua saya itu sudah beritahu saya bahwa saya boleh bersekolah teologi, tetapi lebih baik itu tidak berpacaran dengan seorang hamba Tuhan begitu. Jadi orang tua saya itu sangat jelas banget sejak saya kecil itu jelas banget dia mau seperti apa itu udah ditanemin gitu. Kalau nanti punya pasangan itu seperti apa jika mungkin Tuhan izinkan gitu. Nah, jadi orang tua itu perlu banget menurut saya memberikan nilai-nilai yang jelas tentang sebuah relationship, tentang sebuah hubungan. Sehingga anak itu tahu, oh seperti ini. Walaupun dia nanti akan punya pengalaman sendiri ya, tentunya yang berbeda dengan kita. Dia juga punya kehidupan sendiri, tentunya berbeda dengan kita. Tapi setidaknya kita memberikan nilai-nilai dasar yang jelas. Begitu. Nah, jadi teman-teman, saya senang banget punya orang tua yang jelas banget menolong saya di dalam membangun satu relationship ya. Nah, jadi itu membantu banget dan menolong banget buat saya gitu. Dinamika emosi ataupun manajemen emosi terhadap kekasih kita itu kita juga boleh bicarakan. Jadi lebih baik memang kita tidak menjadi polisi, tapi kita menjadi pelatih gitu. Jangan juga jadi teman ya, teman yang seperti teman pada umumnya, bukan, karena kita orang tua. Nah, jadi mungkin itu sharing saya Pak Andi bagaimana orang tua perlu untuk memperjelas nilai-nilai keluarga untuk anak-anaknya sehingga mereka tahu dengan jelas dan bisa jalan hidupnya itu dia tahu, oh harus begini, begitu. Nah, demikian kiranya bisa ya buat kita. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Wiling atas sharingnya. Ya, terima kasih Bu Wiling sharingnya. Ini ada satu pertanyaan masuk ini Pak Andi dari chat dari Pak Widi. Selamat malam Pak, bagaimana caranya menghadapi anak yang sudah SMA tapi tipenya introvert agar dia mudah berkomunikasi sama orang tua? Terima kasih. Ya. Kadang kita itu terlalu terpolarisasi dengan kata introvert, extrovert. Kenapa Pak saya bilang begitu? Karena umumnya anak usia sekolah itu belum terlalu terlihat dia masuk ke sisi introvert atau sisi extrovert. Masih bisa berubah. Dalam artian begini, nggak fix. Beda sama anak yang udah kuliah tingkat akhir ya. Kalau profil psikologinya menunjukkan dia introvert, berarti ya introvert terus sampai nanti besar dia akan introvert terus. Tapi kalau anak SMP, SMA, profil psikologinya misalnya menunjukkan dia 60% introvert,
40% ekstrovert. Bukan berarti itu harga mati. Itu ada beberapa hal dalam perjalanan yang akan mengubah dia menjadi orang seperti apa. Contoh, teman saya dulu SMA itu ada satu yang pendiam banget. Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngobrol, ya kan. Sukanya itu menyendiri, sukanya itu apa? Baca-baca buku aja di perpus. Itu ketika SMA. Ketika kuliah, meskipun nggak satu jurusan dengan saya, nggak satu fakultas, anaknya berubah aktif. Anaknya berubah aktif dalam organisasi, berubah banyak teman dan lain-lain. Padahal itu kan cuma beda setahun setengah. Dari dia kelas 3 SMA sampai dia berubah. Saya pikir kalau introvert extrovert jangan diputuskan dulu selama anak masih berusia di bawah 25 tahun. Itu satu. Dua, bagaimana cara berkomunikasi dengan dalam tanda petik anak SMA yang introvert tadi ya. Yang dimaksud introvert di sini itu tidak mau terbuka ya. Ditanyai apa ya gitulah, orang tuanya akan cari tahu sendiri. Itu mungkin yang dimaksud introvert. Cara menangani remaja yang susah untuk berkomunikasi, karena umumnya komunikasi itu dua arah, kita coba introspeksi diri kita sendiri. Diri kita ini kan sebagai orang dewasa pasti sudah fix, nggak terdistraksi antara introvert extrovert. Kalau kita didiagnosa profil psikologinya introvert, ya pasti introvert kita. Kalau didiagnosa profil kita pasti extrovert. Kita itu masih ambigu, extrovert introvert nggak jelas karena belum fix. Jadi kita harus mengevaluasi pola komunikasi kita dulu. Apakah pola komunikasi dua arah kita dengan anak itu satu berupa interogasi, cuma ditanya-tanyain doang ya. Kita nggak pernah cerita tentang diri kita ya. Pernah lihat polisi menginterogasi di kantor polisi. Polisinya pernah cerita nggak di rumah dia ngapain, kayak diinterogasi kan nggak pernah kan. Polanya itu lebih cenderung satu arah karena itulah interogasi. Kamu tadi ngapain di sekolah? Ketemu siapa aja? Ulangannya dapat berapa? Besok ujian apa? Minggu depan ngapain? Itu adalah pola interogasi. Pola tersebut cocok untuk anak di bawah 7 tahun. Jadi belum masuk SD. Ya kan? Belum masuk SD, nggak terlalu mudah mengutarakan apa perasaannya enggak ya. Cuman kalau nggak ditanyai ya diem aja. Itu kalau di bawah 7 tahun. Pola interogasi cocok untuk anak di bawah 7 tahun. Nah, anak usia SD 7-12 tahun cocoknya adalah model komunikasi dua arah tapi lebih banyak ke penjelasan. Jadi begini, cerita misalnya, kamu tadi ketemu siapa? Oh, ketemu ini, teman saya si Benny, ketemu dengan Cindy. Oh iya, ngapain sama-sama? Nah, itu loh. Ditanya penjelasannya apa yang dia lakukan. Itu kalau usia 7-12, Anda harus mulai memancing. Jangan menginterogasi lagi. Kalau pola sebelum 7 tahun diteruskan 7-12 tahun, apa yang terjadi? Anak akan merasa dia itu seperti terdakwa. Pulang sekolah ditanya-tanyai, kamu sudah bikin PR? Besok ujian apa? Itu nggak akan menumbuhkan rasa percaya diri maupun rasa saling percaya kepada orang tua. Anda harus berusaha supaya anak itu menjelaskan. Contoh misalnya gini, cerita. Tadi di sekolah ada yang beranteman. Oh iya, siapa berantem? Oh si A sama si B. Oh iya, kenapa berantemnya? Oh iya, berantemnya gini, dibawa ke ruang kepala sekolah gini-gini. Biarkan anak bercerita sesuai point of view-nya dia. Memang cerita anak SD itu kadang nggak masuk akal ya kan. Kita yang dengerin kadang bete gini tuh. Biarkan
itu adalah latihan dia. Nah, pola komunikasi setelah usia 12 tahun, jadi remaja ya, 12 sampai 19 tahun, adalah pola komunikasi dua arah di mana pihak anak seharusnya dia yang bertanya lebih banyak. Kalau sehat seperti itu, kenapa? Dia itu belum tahu dunia. Meskipun sekarang ada Mbah Google ya ngomongnya ya. Semua bisa dicari di Mbah Google, Pak, tidak perlu tanya saya. Itu tanyanya keran komunikasinya belum terjalin baik. Mendeskripsikan itu nggak menceritakan apa-apa sebenarnya. Kalau Anda ya pernah baca buku cerita, Mbah Google adalah buku cerita yang menceritakan ceritanya tapi tanpa latar belakang, tanpa setting. Contohnya gini, cerita Kancil nyolong timun lah udah. Kancil nyolong timun ketangkep Pak Tani, kemudian ditolongin temennya si harimau dan lain-lain. Itu adalah cerita. Moral of the story nggak diceritakan di situ. Sama seperti Mbah Google loh. Mbah Google itu apa sih yang nggak ada sekarang? Ada semua, Anda cari apapun ada di situ. Apakah moral of the story-nya ada di situ? Ya contohnya kita lah, bahas pernikahan dini ini. Di Mbah Google Anda bisa cari jauh lebih lengkap daripada yang saya omongkan. Pernikahan dini di Jakarta, Jabodetabek, ini alasannya A, B, C, D. Semua ada, tapi moral of the story-nya itu nggak masuk ke anaknya. Apakah dia harus ikut tren pernikahan dini, atau apakah harus dia menghindari? Itu satu. Dua, apakah dia kalau mau ikut pernikahan dini berarti harus hamil duluan? Karena semua yang ditulis di situ kan kalau hamil duluan pasti diberi dispensasi loh. Itu kadang masuk ke anak. Itu sebabnya usia 13 sampai 19, pola komunikasi yang benar dan sehat, anak lebih banyak bertanya ke kita yang menjelaskan. Kadang kita itu merasa, loh, anaknya kok introvert, Pak. Yang dimaksud introvert ini saya yakin anaknya nggak mau cerita. Dipancing pun juga nggak mau ngomong, ya kan? Apakah itu sudah telat, Pak, anaknya? Kan mestinya katanya mulai SD, tidak ada kata terlambat. Tapi memang lebih susah. Karena kita kan mulainya sudah telat. Mestinya mulai SD, ngobrol-ngobrol, SMP, mulai tanya jawab yang dia menjelaskan. Ya, susahnya di situ. Padahal kan mestinya pola hubungannya dia yang lebih banyak tanya ke kita sudah. Satu, Anda harus lebih sabar. Jangan merasa lu anak ini kok nggak mau ngomong loh. Pancing aja dengan bercerita tentang keadaan Anda sehari-hari. Atau pada saat Anda muda dulu seusia dia. Kelihatannya ini jadul ya. Sampai dulu ada di mana itu? Kartun yang sampai spin-off yang pada zaman dahulu, ya kakeknya cerita. Kakeknya kalau sama cucunya bisa cerita banyak. Begitu orang tuanya datang dengan cucunya nggak ngomong apa-apa, udah diem aja. Kenapa? Karena orang tuanya hanya bertanya ke anaknya, kamu ngapain hari ini sama kakek dan lain-lain. Tidak pernah bercerita apa yang dia lakukan sendiri. Karena menurut orang tua, ngapain anaknya tahu gitu. Padahal dengan bercerita pada zaman dahulu Anda ngapain, itulah moral of the story yang bisa diambil oleh si anak. Itu nggak ada di Mbah Google itu. Di Mbah Google emang ada cerita pada zaman dahulu, nggak ada kan? Nggak ada. Mbah Google hanya menyajikan data dan fakta, titik. Jadi kalau anak misalnya dianggap SMA nih ya, dianggap nggak mau cerita nih, diem aja, nggak apa-apa. Anda yang cerita dulu. Anda yang coba membuka diri, membuka keran komunikasi, menjelaskan sesuai POV SMP, profil psikologis SMP. Padahal anaknya udah SMA, nggak apa-apa sih. Tidak ada yang terlambat ya. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan supaya anak mau lebih terbuka. Meskipun mungkin
Dalam tanda petik anaknya introvert. Oke, saya kembalikan ke Pak Niko. Kalau mungkin ada pertanyaan yang dari jawaban saya tadi kurang jelas, silakan. Ya, terima Oh, kasih sudah Pak. ini ya. Ya, terima Baik, kasih Pak. Pak Andi dan Pak Widi. Ya, sama-sama. Memang kalau introvert kalau tidak atau jarang cerita nih bikin bingung ya Pak ya. Bingungnya di mana, Pak Niko? Tidak bisa dikepoin Pak. Kalau bisa dikepoin. Iya, kalau mau cari berita-berita, ya namanya kalau orang tua kan kadang-kadang ingin kepo anaknya, bagaimana pergaulannya, bagaimana untuk di sekolahnya, begitu Pak. Dan ya itu tadi waktu bubaran sekolah ya, kalau pas jemput, lingkaran circle pertemanan anak kan kita pasti tahu ya, temennya kan nggak banyak kan, karena satu kelas paling 15 anak ya kan, temennya ya paling 2, 3, ya itu aja lah temennya. Ya diajak aja, ayo yuk makan dulu di depan sekolah, ada apa, cilok, 5 menit sambil diajak ngobrol. Pinter-pinternya Anda aja mengorek gimana. Koreanya paling bagus ya teh manis sama kongguan, tapi Anda harus bawa dari rumah itu. Saya di depan sekolah nggak ada ya. Ya silakan Pak Niko. Ya, ya baik Pak Andi. Ya ini ada dari Bu Yulita ini ada masukan ya. Bu Yulita sharing sebagai mama beliau menerima suara-suara kegelisahannya dengan dengar perasaan anaknya dan selalu menghormati pandangan-pandangan anaknya. Tapi di saat mendengar pendapat-pendapat anaknya, pemikirannya ada yang kurang benar. Nah, disitulah beliau mengarahkan kepada yang benar, lalu juga melibatkan dari papanya dan juga memberikan masukan yang bijak kepada anaknya, dan anaknya seorang cowok. Ya terima kasih sharingnya. Itu tadi kan sharing ya, bukan pertanyaan ya. Ya, ya benar, sharing dari Bu Yulita. Baik, ini ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan Bapak Ibu, atau mau sharing atau ada pertanyaan, bisa satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita akan akhiri untuk sesi webinar malam ini. Apakah sudah jelas semuanya? Ya, mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic saja, boleh. Langsung bertanya ke Pak Andi, nanti akan langsung dijawab untuk satu pertanyaan terakhir. Atau mungkin mau sharing kaitan dengan anaknya atau kegelisahan anaknya yang sudah mulai remaja. Ya, ini mungkin saya ada satu pertanyaan penutup nih Pak Andi. Bagaimana jika orang tua ya kurang suka ya dengan pasangan dari anaknya, tapi anaknya itu cinta mati gitu. Jadi lebih memilih kekasihnya daripada orang tuanya gitu. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua supaya hubungan kita dengan anak juga tetap baik dan anak juga bisa mengerti gitu. Mungkin ini satu hal yang tidak mudah ya untuk orang tua hadapi. Nah, bagaimana ini Pak Andi ya? Terima kasih Pak. Ya, saya menjawab ini dengan perasaan ketar-ketir karena saya merasa nanti jawabannya pasti menimbulkan kontroversi ya. Seperti biasa, saya akan kasih moral of the story dulu dari pertanyaannya Ibu Weling ya. Ada yang tahu cerita Romeo and Juliet? Pak Niko tahu nggak cerita Romeo and Juliet? Masih tahu ya? Ya, Ya. Aku tahu nggak? Cerita Romeo and Juliet tahu kan? Disebut lainnya ya? Iya, ya. Cerita Romeo and Juliet kan begini. Keluarga Romeo dan keluarga Juliet itu saling bersaing lah. Keluarga yang nggak cocok dari
beberapa generasi sebelumnya udah nggak cocok. Ternyata pada saat pesta dansa itu Romeo ketemu Juliet dan ternyata dua-duanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dua-duanya sama-sama cinta mati. Dua-duanya juga gak disetujui oleh keluarga masing-masing. Dan seperti biasa kisah cintanya berakhir tragis. Anda tahu Romeo dan Juliet ditulis tahun berapa? Abad ke-15. Jadi benua Amerika belum ditemukan, itu cerita Romeo dan Juliet sudah ditulis. Anda bisa bayangin nggak? Bahwa salah satu masalah manusia tertua ya, itu adalah orang tua tidak cocok dengan menantu. Mungkin sejak zaman purba, sejak manusia turun dari pohon, ya itu mungkin salah satu masalahnya ya. Sekarang saya ingin tanya dulu, kalau Anda tidak cocok dengan pasangan pilihan anak Anda, jangan digeneralisasi dengan perkataan begini. Saya tidak suka, saya tidak setuju. Anda harus membreakdown dulu, Anda tidak setujunya apa? Ya kan, definisi-definisi apa saja yang Anda tidak setuju dari pasangan yang dipilih oleh anak Anda. Contohnya begini, Anda tidak suka, ini kalau anak Anda cewek ya misalnya ya, pacar anak Anda itu ternyata lebih pendek dari anak Anda. Misal, anak Anda tingginya 160 cewek, pacarnya cuma 157. Anak Anda pakai hak, ceweknya pakai sendal, cowoknya pakai sendal sama jomplang ya. Itu kan harus di breakdown. Ini loh, mama tidak suka kamu pacaran dengan cowok yang pendek. Atau sebaliknya, anak Anda cowok, Anda nggak suka dengan cewek pasangan pilihan anak Anda. Contohnya begini, dia ternyata dari keluarga broken home, misal, anak ada tuh keluarga-keluarga yang tidak mau anaknya dengan anak dari broken home karena nggak kepingin nanti misalnya juga seperti itu. Anda harus membreakdown dulu. Tidak setujunya Anda kenapa? Anda harus komunikasikan dulu dengan anak Anda. Ini loh, saya tidak suka A, B, C, D, E, dan ternyata pasangan yang kamu pilih itu tidak memenuhi kriteria B, D, dan E. Dan kemudian Anda juga harus ngomong ke anak Anda bahwa ternyata pilihan yang nggak cocok itu ternyata sebuah hal yang istilahnya patut untuk jadi pertimbangan. Bukan yang remeh-temeh, itu sesuatu. Contoh gini lah, bibit, bobot, bebet. Itu kan sangat mempengaruhi kalau di Indonesia. Kalau Anda bicara, saya nggak suka karena pasangan yang dipilih anak saya kurang cantik misalnya. Loh, cantik itu definisinya jadi longgar loh. Hari ini cantik, besok ketemu yang lebih cantik, apa anaknya suruh pindah pacar. Bulan depan ketemu lagi yang lebih cantik, anaknya suruh pindah pacaran lagi. Itu gimana? Definisinya itu jangan longgar, Anda harus spesifik. Saya tidak mau anak saya pacaran dengan anak yang orangnya tidak kaya, misalnya kalau anak-anak Anda cewek gitu ya. Maunya yang dapat orang kaya, ya sekaya apa coba? Hari ini pacaran dengan anak yang punya pabrik. Ternyata bulan depan teman Anda ada yang ngusulin, loh anaknya si A itu loh punya mall, itu lagi cari pacar, gimana? Anda suruh anak Anda pindah atau gimana? Anda sebagai orang tua harus jelas dulu loh ya. Definisi, kriteria, pasangan apa yang Anda tidak setuju dari anak Anda. Dan Anda harus pikir apakah itu krusial, apakah itu bisa dilompati atau gimana. Kalau enggak ceritanya nanti jadi ambigu seperti tadi. Saya punya teman kakak kelas SMA ya, itu anaknya memang cantik, pacaran dengan anak orang biasa, maksudnya ya bukan biasa lah, tidak terlalu kaya. Dan setelah jalan 2 tahun pacaran,
tiba-tiba temennya orang tuanya itu bilang, anak saya baru lulus dari luar negeri, sudah mapan, sudah bekerja di pabrik pertambangan minyak Shell. Sekarang lagi cari jodoh nih. Kelihatannya kalau waktu lihat foto anakmu dia setuju. Gimana kalau kita kenalkan? Orang tuanya setuju dikenalkan. Dan anaknya akhirnya dipaksa putus dengan yang pacarnya yang sekarang, kemudian pacaran dengan yang dijodohkan dan nikah. Apakah harus seperti itu atau gimana? Apakah langgeng atau gimana? Ya nggak langgeng. Ya nggak langgeng memang. Karena kriteria yang jadi batasan adalah 1 mapan, 2 kaya. Beda antara kakak kelas saya dengan suaminya yang dulu itu adalah 8 tahun. Jadi dia masih kuliah umur 22, suaminya sudah 30. Bedanya banyak, lumayan. Omongannya nyambung ya enggak. Apakah itu nanti akan jadi batu sandungan nanti setelah nikah? Iya. Apakah orang tuanya peduli? Enggak. Karena kriteria yang diajukan adalah mapan, berada. Padahal aneh ya kriterianya kalau saya ngomong ya. Berarti kalau ketemu yang lebih mapan, lebih berada, bisa pindah dong. Dan memang itu yang terjadi. Lebih mapan, lebih berada, ya udah cerai, pindah yang ke situnya lagi. Anda sebagai orang tua ketika ngomong, saya tidak setuju kamu pacaran dengan ini, Anda harus berpikir ulang bagaimana kriteria yang Anda terapkan untuk hal itu. Saya kembalikan ke Pak Niko, kiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Weling ya. Terima kasih Pak Andi. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya, terima kasih Pak Andi ya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung ya untuk webinar malam hari ini ya. Ya, terima kasih semua atas waktunya yang kesempatan hadir di sini. Ya, terima kasih Pak Andi untuk materi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Sampai jumpa di webinar PSC Terima kasih. selanjutnya. Selamat malam semuanya. Selamat berakhir Selamat pekan. malam. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih telah menyaksikan YouTube Gentle Goose. Jangan lupa like, share, dan subscribe.